Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan dan memperluas jaringan. Masih bisa diterangkan, Ki? Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat dan kesempatan dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network, yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara rutin kita pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dari ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang positif dan produktif. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aditya Priyatna, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan pembacaan doa. Yang kedua penyampaian materi. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Yang keempat penutup dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Dian Al-Basari. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliho wal khatim lima sabaqah wan nasil al-haq bil haq wan hadi ila siratika mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-haq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil il wal barakan fil ris wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarati maut wa najatan minan nar wal afwa inda al hisab. Allahumma aj'al ja'anna hadza ja'anna marhuma wa tafurqana min ba'dihi tarakukan mu'suma wala taj'al fina wala inna syakiyan wala muhruman. Allahumma
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki. Pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakratul maut dan selamatkanlah kami dari api neraka dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Dan janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan doa yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan kembalikan kepada host. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Saudari Dian Albasari atas doa. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Komputer Hardware Network yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Firmansyah. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Rizky Firmansyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Terima kasih kepada host atas pembukaan acara webinar Ramadan pada pagi hari ini, sehingga membuat saya untuk berkenan memulai acara penyampaian materi pada webinar pagi hari ini. Baik, sebelum mulai menyampaikan materi, di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Rizky Firmansyah. Saya lahir di Jakarta 29 Agustus 2006. Saat ini saya tinggal di Jalan Lombok 2, nomor 130, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah tamatan dari SMK Negeri 5 Solok Selatan, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Bespet Academy. Dan di bawah ini ada kontak serta media sosial saya yang bisa dihubungi setelah kita berkenalan tadi ya, yaitu Instagram saya Ki Firman, terus email saya rizky2908firmansyah@gmail.com. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa topik list yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada pengertian hardware komputer. Yang kedua ada perbedaan hardware komputer dan software komputer. Yang ketiga ada software komputer. Yang ketiga ada jenis-jenis hardware komputer. Nah, yang keempat ada
itu penjelasan perangkat input, 5 penjelasan perangkat proses, 6 penjelasan perangkat output, 7 penjelasan perangkat penyimpanan. Lanjut ke pengertian hardware ya. Nah, hardware komputer sendiri adalah komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh. Nah, ya, hardware komputer ini kan ya perangkat keras ya, berarti kan komponen fisik tuh. Nah, berarti dia bisa dilihat dan bisa disentuh dan digunakan. Masuk ke perbedaan hardware komputer dan software komputer. Nah, di sini ada hardware komputer. Ya, tadi adalah perangkat keras komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti keyboard, monitor, mouse, dan banyak lagi. Tapi untuk contoh yang saya sebutkan barusan, sebenarnya itu berada pada beberapa jenis hardware komputer. Kenapa jenis? Karena hardware komputer sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis hardware. Software sendiri adalah sebuah program-program dan data yang bertujuan untuk mengontrol operasi dari hardware komputer. Perbedaannya sendiri yaitu hardware dapat disentuh dan dilihat, sedangkan software tidak dapat disentuh dan tidak dapat dilihat karena tidak mempunyai bentuk fisik dan fungsinya pun berbeda. Nah, sudah saya tadi bilang kan ada jenis-jenis hardware komputer ya. Nah, di sini ada beberapa jenis hardware komputer yaitu ya yang pertama hardware input, kedua hardware pemroses, ketiga storage device, keempat hardware output. Nah, masuk yang pertama ya, hardware input. Nah, hardware input tadi sendiri adalah perangkat keras masukan. Perangkat keras masukan adalah komponen fisik komputer yang digunakan untuk memasukkan data, informasi, atau instruksi dari pengguna ke dalam sistem komputer. Maksudnya apa? Hardware input adalah alat yang dipakai buat ngirim perintah. Nah, atau memasukkan perintah ke komputer agar komputer bisa memproses apa yang kita maksud atau apa yang kita mau. Nah, di sini ada macam-macam hardware input ya. Yang pertama itu keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer atau perangkat lain. Dan dengan keyboard kita dapat memasukkan perintah apa yang kita maksud dengan cara mengetik di papan keyboard. Dan hasil dari ketikan perintah tersebut akan muncul di layar perangkat lain. Jadi keyboard ini berfungsi untuk ini ya, mengetik apa yang kita ingin lakukan gitu, apa yang ingin kita cari gitu. Nah, kita ketikkan di keyboard. Masuk ke mouse. Mouse adalah perangkat input pada komputer yang digunakan untuk mengarahkan kursor dan berinteraksi dengan elemen grafis di layar. Maksudnya apa? Nah, jadi lebih tepatnya nih mouse ini berfungsi untuk mengarahkan kursor ini ya atau menunjuk gitu. Menunjuk apa yang ingin kita tunjuk di dalam sebuah layar komputer ini. Nah, apa yang kita mau lakukan di sini? Apa yang mau kita buka? Nah, kita menggunakan mouse, kita arahkan.
Nah, di sini ada bagian-bagian yang ada di mouse, yaitu dan cara kerjanya. Pertama, tombol kiri. Tombol kiri itu berfungsi untuk menunjuk satu menu tertentu dan mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya. Nah, tombol kanan. Tombol kanan berfungsi memunculkan menu tambahan yang ada dalam poin tertentu. Nah, tombol scroll berfungsi untuk scrolling, memutar, atau menggulung halaman. Nah, masuk ke scanner. Scanner apa? Scanner adalah perangkat keras input komputer yang berfungsi memindai dokumen fisik, gambar, atau objek, lalu mengubahnya menjadi data digital. Seperti apa? Seperti format JPEG atau PDF. Jadi scanner ini bekerja dengan men-scan atau memindai dokumen fisik nih, atau gambar fisik atau objek fisik, lalu mengubah gambar tersebut menjadi gambar digital atau data digital, yaitu fungsi scanner. Nah, lanjut ke webcam. Webcam ini biasanya digunakan untuk menangkap atau merekam. Nah, webcam itu adalah kamera digital yang terhubung ke komputer atau laptop via USB. Nah, ya itu yang dibilang tadi, webcam itu berguna untuk menangkap atau merekam. Namanya aja kamera kan, web kamera. Kamera biasa digunakan kan untuk menangkap atau merekam. Nah, menangkap atau merekam data video dan audio secara real time atau secara langsung. Nah, masuk ke hardware pemroses. Penjelasannya, hardware pemroses. Hardware pemroses adalah komponen dalam hardware komputer yang berfungsi untuk mengolah dan memproses data, serta menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak software. Maksudnya apa? Singkatnya, hardware pemroses ini adalah otaknya komputer. Otaknya komputer, ya karena dia yang menerima data dari perangkat input dan mengolah data yang diterima. Dan juga dia yang ngejalanin perintah dari software. Di sini ada macam-macam hardware pemroses ya. Yang pertama itu CPU, Central Processing Unit. Nah, ini nih paling penting nih. Ini adalah otak dari komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dari program dan mengatur semua operasi dalam sistem komputer. Nah, CPU kan ya. CPU ini kenapa bisa dibilang otak komputer? Itu karena dia berfungsi untuk menjalankan setiap instruksi dari program-program yang kita buat. Dan dia juga yang mengatur semua operasi dalam sistem komputer. Kalau dari setiap komputer itu CPU ini paling penting. HP sendiri pun yang kecil aja ada CPU-nya. Nah, komputer juga ada CPU-nya. Macam-macam CPU pun. Banyak brand CPU. Lanjut ke motherboard. Motherboard adalah papan induk atau papan penting pada komputer atau laptop yang menghubungkan komponen-komponen penting menjadi satu kesatuan sistem. Motherboard. Nah, motherboard ini itu papan yang berfungsi juga sebagai penghubung antar komponen penting menjadi satu kesatuan sistem. Nah, di motherboard ini ya komponen-komponen penting agar perangkat bisa bekerja dan komponen-komponen ini semuanya saling terhubung. Nah, supaya saling terhubung itu komponen-komponen tersebut banyak diletakkan di motherboard. Papan yang isinya itu komponen-komponen penting. Nah, di motherboard ini banyak sebenarnya isinya nih. Ada RAM, nanti CPU, banyak, ada baterai CMOS. Nah, itu semuanya saling ber saling berhubungan kalau udah di atas papan motherboard.
LAN-Kat, atau disebut juga NIC, NIC, Network Interface Card, perangkat keras jaringan pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat tersebut ke internet. Nah, LAN-Kat ini berfungsi agar perangkat komputer nih dapat terhubung ke internet, baik jaringan lokal atau jaringan kabel maupun jaringan wireless tanpa kabel. Kalau nggak ada LAN-Kat, gimana? Perangkat nggak bisa terhubung ke internet. Karena LAN-Kat sendiri kan berfungsi untuk terhubung ke internet. Masuk ke GPU. Wah, ini yang penting juga nih. Ini berat nih kerjanya nih. Graphic Processing Unit adalah perangkat keras prosesor yang dirancang untuk memproses atau merendering gambar serta video dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi GPU perangkat keras yang berfungsi untuk memproses atau merendering gambar atau video dengan kecepatan tinggi. Tanpa GPU, laptop kalian tidak akan bisa melihat gambar dan video dengan resolusi tinggi. Apalagi yang dimana zamannya sekarang ini video-video sudah sampai 8K, 4K. Nah, itu berat itu. Apalagi kalau udah masuk ke ranah editing. Editing itu semuanya tuh berat. Belum lagi kalau kita disuruh editing, misalnya editing video 3D, rendering video 3D, kayak misalnya ada yang ngedesain gitu. Wah, ngedesain itu kalau desainnya disuruh bikin video 3D, wah berat itu. Itu kita perlu GPU yang kuat. GPU bukan sembarangan GPU gitu. Nah, GPU ini penting untuk merendering video. Video sih yang paling penting ini. Ya, apalagi kan video 3D itu. Wah, berat itu 3D itu. Nah, sebenarnya bukan merendering doang itu. Yang edit pun perlu GPU-nya kita. Edit video atau apa. Wah, itu perlu. Untuk bermain game pun kita perlu itu. Agar apa? Agar grafis bisa menggunakan grafis yang paling tinggi misalnya. Kita perlu GPU. Kalau nggak ada GPU, kita nggak bisa rendering resolusi tinggi. Apalagi kalau video-video di gambar-gambar, video-video di layar-layar itu kan enak semua dilihat tuh. Nah, kalau nggak ada GPU ya jelek lah jadinya, nggak enak dilihat gitu. Nah, masuk ke CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah teknologi sirkuit terintegrasi yang digunakan dalam komputer untuk menyimpan pengaturan penting seperti konfigurasi BIOS, waktu, dan tanggal. Nah, CMOS atau baterai CMOS ini berfungsi untuk menyimpan pengaturan penting, ya seperti konfigurasi BIOS, waktu, dan tanggal. Baterai CMOS ini juga bisa dicabut ya sebenarnya, tapi memiliki konsekuensi, yaitu seperti pengaturan BIOS akan kembali ke default atau terreset ya. Jam dan tanggal akan berubah kembali ke default, ya terreset. Jadi jangan coba-coba cabut baterai CMOS sembarangan. Bahkan kalau kita sembarangan cabut baterai CMOS pun laptop kita atau komputer kita bisa ngebug saat dihidupkan kembali. Dalam proses booting bisa ngebug dia. Jadi jangan sembarangan deh cabut-cabut baterai CMOS. Walaupun kelihatannya cuma nyimpan BIOS, settingan BIOS sama settingan waktu atau tanggal, tapi itu penting. Ya, masuk ke hardware penyimpanan. Banyak ya hardware penyimpanan.
Hardware penyimpanan atau storage device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi. Jadi hardware penyimpanan ini yaitu hardware yang berfungsi untuk menyimpan data yang kita peroleh dari luar atau dari orang lain. Jadi kalau kita mau nyimpan sesuatu atau nyimpan informasi apa gitu, kita bisa menggunakan itu ya, hardware penyimpanan itu. Hardware penyimpanan sendiri ada banyak ya. Di sini pertama ada RAM. Apa sih itu RAM? Random Access Memory adalah jenis memori komputer atau gadget yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Nah, jadi RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sementara ya, seperti data yang baru saja kita akses atau kita buka. Nah, maka data itu disimpan di RAM. Tapi setelah data tersebut tidak digunakan lagi, biasanya otomatis hilang. Jadi RAM ini bukan penyimpanan yang permanen, cuman sekedar penyimpanan yang baru saja kita buka dan sekiranya itu tidak penting, maka dia tidak menyimpan. Nah, ada lagi di sini macam-macam hardware penyimpanan itu ROM, random online memory, adalah jenis memori komputer atau gadget yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Nah, ROM ini adalah penyimpanan yang sifatnya itu permanen. Data tidak hilang walaupun listrik mati. Data apa yang disimpan? Ada data BIOS juga, ada program dasar untuk menjalankan dan memulai sistem komputer. Jadi banyak sistem-sistem komputer di sini itu disimpannya di ROM. Jadi ROM ini jangan sampai sembarangan ada yang dihapus gitu. Khawatir itu takutnya sistem yang ada di komputer itu yang dihapus. Ya, kalau udah kehapus, sistem yang ada di yang untuk komputer itu yang ada di ROM itu biasa pasti bakalan ada ngebug karena sistemnya ada yang terhapus gitu di ROM. Biasanya ROM ini juga pun kalau kita mau menghapus data, kita nggak sembarangan, nggak otomatis. Bakal kita pilih-pilih dulu karena ROM, random only memory. Khawatir kalau ini nanti takutnya kalau sembarangan ini ngapus juga ya itu tadi ngebug yang nanti malah komputer ya nggak bisa nyala lah, bootingnya nyangkut lah, nggak kebuka-buka, banyak. Jadi nggak bisa sembarangan ngapus-ngapus di ROM ini, rawan. Ada hard disk. Hard disk sendiri adalah perangkat penyimpanan data di komputer yang menggunakan piringan berputar magnetik untuk menyimpan dan mengambil informasi digital. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang tadi itu penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan dan mengambil informasi digital. Jadi di dalam hard disk itu saya bukan kosong ya, bukan kosong sebenarnya, tapi ada piringan. Piringan itu berbahan magnetik. Nah, data itu disimpan dalam bentuk magnet, bukan listrik seperti RAM. Nah, jadi gimana cara nyimpannya di ini di piring tersebut. Jadi ada piring tersebut ada uh, semacam yang ini kayak membentuk itu di piringan tersebut. Nah, nanti yang ada di piringan tersebut lah yang jadi ini penyimpanan. SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan berbasis flash memory yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di komputer.
SSD tempat penyimpanan yang sama seperti hard disk. Bedanya SSD nggak pakai piringan berputar. SSD itu menggunakan chip memori atau flash memory untuk menyimpan data. Jadi tidak ada bagian yang bergerak seperti hard disk, yang dimana ada piringan yang bergerak di dalam hard disk tersebut. Lah, flash memory itu apa? Flash memory itu adalah chip elektronik yang bisa menyimpan data tanpa listrik dan juga lebih cepat dari sistem magnetik seperti hard disk. Jadi bedanya SSD sama hard disk ini, walaupun bentuknya sama nih, kotak besar tuh, SSD dia pakai flash memory atau chip memori, chip elektronik yang bisa digunakan untuk menyimpan data. Sedangkan hard disk tadi itu dia menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Masuk ke CD ya, compact disk. Compact disk adalah media penyimpanan optik berbentuk cakram plastik bulat berdiameter 12 cm yang digunakan untuk menyimpan data digital, audio, atau video. Nah, CD itu alat penyimpanan data ya, berbentuk piringan plastik yang dibaca pakai sinar laser. Makanya dia disebut media optical storage. Karena cara bacanya itu pakai cahaya dia atau laser. Nah, CD sendiri biasanya bisa menyimpan itu sekitar 700 MB maksnya, yang terdiri lagu, film, file dokumen dengan kapasitas standar, yaitu sekitar 700 MB. Jadi CD ini menyimpan itu menggunakan cahaya ya, menggunakan laser. Ada lagi di sini. Flash disk. USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data portable yang ringkas dan ringan, bisa dibawa kemana-mana, menggunakan teknologi memori flash NAND untuk menyimpan informasi tanpa memerlukan daya listrik. Flash di sini dia ringan ya, kecil penyimpanannya, bisa dibawa kemana-mana via USB drive. Jadi menurut saya ini juga lebih bagus sih untuk penyimpanan sementara. Ini masuk ke hardware output. Hardware output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan, mencetak, atau menyampaikan hasil pemrosesan data. Nah, sekarang sudah masuk hardware output ya. Nah, di sini ada speaker. Speaker sendiri bekerja yaitu speaker adalah perangkat output yang mengubah sinyal audio elektrik menjadi suara yang bisa didengar. Nah, di sini ada speaker. Speaker sendiri bekerja yaitu dengan cara mengubah sinyal listrik dari komputer atau HP menjadi getaran udara. Jadi getaran udara tersebutlah yang menjadi ini suara. Masuk ke monitor. Monitor adalah perangkat output utama pada komputer nih. Ini termasuk penting ya, yang berfungsi untuk menampilkan data hasil pemrosesan menjadi berupa teks, gambar, video, atau grafik.
Nah, di sini monitor itu sendiri yang tadi ya perangkat yang menampilkan data hasil pemrosesan. Jadi apa yang kita lakukan itu di komputer itu bisa kita lihat itu di monitor, di layar monitor. Kalau nggak ada layar monitor, apa yang mau kita lakuin itu nggak kelihatan, percuma. Karena gambarnya itu monitor. Nah, yang ditampilkan di monitor ini juga sebenarnya data. Data yang sudah diproses di dalam CPU. Lalu hasil proses itu masih berupa data digital, angka 0 dan 1. Nah, disinilah monitor bekerja dengan menampilkan hasil proses dari CPU supaya bisa dilihat manusia. Oke, kita lanjut ya. Yaitu monitor menampilkan data yang sudah diproses di CPU. Data tersebut sebenarnya masih berbentuk angka dan 1. Masih berupa data digital, angka 0 dan 1. Nah, gimana supaya ditampilkan bukan seperti itu? Nah, di monitor yang bekerja. Nah, monitor sendiri bisa menghasilin ini, mengeluarkan gambar, video, atau grafik. Masuk ke printer. Printer adalah perangkat yang mengubah data digital, teks, gambar, grafik, menjadi bentukan cetakan fisik di atas kertas. Nah, jadi printer ini alat yang berfungsi untuk membuat data digital dari komputer menjadi data fisik di atas kertas. Nah, jadi printer itu misalnya nih ada data digital di komputer berbentuk Word, foto, atau tabel, dan data ini masih berupa file di layar, belum bisa dipegang, masih bisa dilihat, udah bisa dilihat, cuman dilihatnya baru di layar, belum bisa kita sentuh gitu, nggak bisa dipegang gitu, kita cuma bisa melihat di layar dan mengisinya misalnya. Nah, printer mengambil data itu, lalu mencetaknya ke kertas pakai tinta atau toner. Nah, setelah dicetak, baru kita bisa mengisi misalnya secara fisik gitu. Nah, kalau ada tabel yang datanya sebelumnya di komputer, setelah di print, kita bisa mengisi dengan cara menulis di tangan gitu, menggunakan tangan jadi fisik gitu. Nah, ya, terima kasih ya. Nah, mungkin sampai sini aja, tapi mungkin uh, pada peserta lain yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar atau aktifkan fitur rasen ya. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, Baik, jika ada pertanyaan yang sekiranya ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan ke sang pemateri, bisa lewat chat Zoom atau open mic, dipersilahkan.
Bertanya, ya biasa. Baik, izin bertanya, Mas Rizky, tadi itu ada beberapa komponen penyimpanan yang ada di komputer ya. Saya pengen tahu perbedaan RAM sama hard disk, terus flash disk itu apa ya, Mas Rizky? Baik, Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari host Mas Adit. Apa tadi itu ya? Apa perbedaannya dari RAM, random access memory, terus hard disk, terus sama flash disk? Nah, iya betul kali, Mas Rizky. sebelumnya nih dari penjelasan dulu deh. Dari penjelasan sendiri, RAM berbeda ya. RAM itu jenis memori atau jenis memori komputer atau gadget yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Nah, sedangkan hard disk di sini perangkat penyimpanan data di komputer yang menggunakan piringan. Piringan berputar di dalam tersebut. Piringan tersebut berbentuk ini apa? Bermaterial magnetik, tapi berfungsi untuk menyimpan dan mengambil informasi digital. Sama flash disk ya. Flash disk sendiri adalah perangkat penyimpanan data portable yang ringkas dan ringan menggunakan teknologi memori flash NAND untuk menyimpan informasi tanpa memerlukan daya listrik. Nah, kalau dari kegunaannya itu ya tadi RAM, karakteristik dari RAM sendiri, data cuma ada saat misalnya komputer menyala. Nah, kalau listrik mati atau restart, data hilang. Kecepatannya sangat tinggi, nanodetik level. Dipakai CPU juga untuk proses aplikasi atau sistem operasi. Contohnya gimana? Contohnya kita buka browser, buka YouTube, buka game. Nah, itu semuanya sebenarnya tersimpan ya. Tapi tersimpannya itu masuknya ke RAM. Ke RAM dulu supaya bisa diproses cepat. Nah, gimana kan nanti kalau kalau misalnya ada komputernya tiba-tiba mati atau gadgetnya mati nih dalam posisi lagi buka itu semua. Nah, pastikan nanti kan yang kita buka kan tiba-tiba hilang tuh. Nah, itu kenapa hilang? Karena sebelumnya disimpan di RAM, random access memory, yang dimana dia tidak menyimpan untuk selamanya gitu, untuk permanen, tapi untuk sementara. Nah, masuk ke hard disk. Hard disk sendiri fungsinya pun berbeda. Dia itu penyimpanan permanen di dalam komputer atau laptop. Nah, karakteristiknya sendiri data tidak hilang walaupun mati listrik, walaupun tiba-tiba mati komputer atau laptop. Nah, dia tuh juga pakai piringan magnetik yang berputar. Dia memang lebih lambat dari RAM, tapi biasanya kapasitasnya besar sampai 500 GB sampai 1 terabyte dan seterusnya. Ibaratnya hard disk lemari arsip. Semua file disimpan di situ dalam jangka panjang. Kalau sekarang karena hard disk juga udah tua, dia udah banyak yang berganti ke SSD sekarang karena lebih cepat dari hard disk. Nah, masuk ke flash disk, USB flash drive. Fungsinya itu penyimpanan permanen portable, bisa dibawa-bawa. Karakteristiknya, data tidak hilang saat dicabut. Pakai memori flash NAND, lebih kecil atau praktis. Dipakai untuk pindah file antar perangkat. Nah, ibaratnya tuh flash disk itu tas kecil buat bawa barang ke tempat lain. Perbandingannya di sini itu RAM sementara tapi cepat, sangat cepat. Sedangkan hard disk permanen tapi lebih lambat. Nah, kalau flash disk dia tuh permanen, sedang. Nah, kalau hard disk tadi kan permanen tapi lebih lambat. Nah, intinya itu
RAM itu untuk proses kerja, membantu proses kerja, makanya cepat. Membantu proses kerja CPU. Kalau hard disk itu lebih ke untuk simpan file di dalam komputer, hard disk. Nah, flash disk biasa untuk pindah file-file dekat-dekat gitu. Nah, gitu. Apa Mas Adit paham? Oh iya, sangat-sangat paham. Terima kasih Mas Rizky atas jawaban yang sangat memuaskan dan sangat-sangat terjawab. Baik, untuk teman-teman, jika ingin bertanya, bisa menggunakan atau menekan tombol reset atau open mic, lalu dapat melalui chat Zoom. Bila teman-teman ingin bertanya kepada sang pemateri hebat di depan teman-teman ini. Hey, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Baik. Eh, Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Mas Adit yang tadi. Mungkin saya tutup ya tanpa berlama-lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini di webinar Ramadan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizky untuk pembawaan materi yang sangat-sangat luar biasa ini. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan profil Bestpet Network yang akan dibawakan oleh Saudari Dian Albasari. Nah, kepada Saudari Dian Albasari, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Albasari dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Bestpet Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Di sini ada daftar isi yang akan saya kasih tahu mulai dari tentang Bestpet Network, visi dan misi, keahlian kami, layanan kami, kenapa harus memilih kami, brand dan klien kami, tim dan sertifikasi kami, kemudian kontak kami. Bestpet Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tetapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working white passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Visi kami menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan.
serta kontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Misi kami yaitu kami berdedikasi untuk memberikan layanan IT terintegrasi yang memprioritaskan kualitas dan standar profesional yang tinggi di seluruh siklus layanan. Fokus kami adalah membangun kemitraan yang langgeng dengan klien melalui solusi yang disesuaikan, sekaligus bertindak sebagai katalisator pertumbuhan talenta IT melalui program pelatihan inovatif dan bersertifikasi. Didorong oleh tim muda yang berkompeten dan bersemangat, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa kepada mitra bisnis kami. Di slide ini, kami menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bexpert Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman. Yang pertama ada komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua ada network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan jaringan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Yang ketiga ada cyber security. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Yang keempat ada data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas yang besar dan kemampuan skalabilitas. Kemudian layanan terintegrasi. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda, mulai dari desain dan planning, kemudian consulting dan implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support dan maintenance dan suplai material. Intinya kami berusaha jadi one-stop solusi di bidang jaringan dan teknologi agar teman-teman bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang kompleks. Nah, ini ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan consulting. Di sini ada Urbane. Nah, dan yang di konsulting kedua ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian konsulting ketiga ada EPI Declaration. Dan yang keempat ada EPI Referential Letter. Dan yang kelima ada konsulting Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Sekretariat Direktorat Jenderal. Kemudian ada konsulting keenam yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Kemudian yang konsulting ketujuh ada dari PT Yogyakarta Persero. Kemudian konsulting yang ke-9 ada dari Basic Engineering Design. Intinya semua dokumen konsulting ini menunjukkan berbagai proyek konsultasi yang mencakup desain perencanaan dan perancangan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai
berbagai investasi dan kebutuhan. Di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan seperti meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, Mikrotik, dan CCIESP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Nah, di sini ada dokumentasi dari implementasi dan managed service pada foto-foto tersebut. Terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat jaringan, pengecekan server, hingga penataan kabel. Ini contoh nyata dari proses implementasi dan managed service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Dan di sini ada implementasi civil-nya, dan ada implementasi pemasangan tower, dan ada implementasi kelistrikan. Dan ada penarikan kabel fiber optik yang teman-teman lihat. Dan juga ada dokumentasi pekerjaan lapangan. Nah, di sini ada dokumentasi foto berbagai ID card dari berbagai perusahaan seperti PINS, kemudian ada dari Metrocom dan Trainoccat. Ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan auto shoring untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi kalian bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen panjang. Nah, dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpad Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi setiap klien. Dan ini ada beberapa portofolio yang berisikan proyek yang dikerjakan oleh Bestpad Network. Ada consulting, ada training, ada sistem audit atau survei, ada supli material, managed service, ada network configuration, physical network installation, civil mechanical electric installation, power dismantle atau erection, turnkey project, engineer on-site. Nah, di sini mengapa harus memilih kami? Karena kami berpengalaman sejak 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Kemudian kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk di sektor pemerintahan dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi kami bukan cuma soal sistem dan perangkat, tapi bagaimana kita menggunakan untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor global, ada dari Juniper, Mikrotik, Cisco, Huawei, dan lainnya. Kemudian, bicara soal kepercayaan, kami sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta di dalam dan di luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor teknologi global, jadi teman-teman bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to update dan menggunakan standar internasional
Nah, dari instansi pemerintahan kita ada dari Komdigi, DJP, BTN, PLN, dan banyak berbagai instalasinya. Nah, di sini juga ada Watson, Alto, Fujitsu, dan sebagainya. Nah, tim kami terdiri para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka seperti kalau dari Cisco dia ada CCNA, CCNP, CCNDP, dan CCIE. Kemudian ada Fortinet atau NSE Series dan Juniper, JNCIA, kemudian Huawei, HCNA, kemudian Mikrotik, MTCNA, dan MTCRE, dan MTCINE, dan Data Center DCFC. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsulting, pelatihan, sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami di nomor kami. Kalian juga bisa cek lengkap di website kami www.bestpathNetwork.com atau di email kami yaitu info@bestpathNetwork.com. Kantor kami berlokasi di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumasan 1, Kota Tangerang, 15-13-8, Indonesia. Kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap membantu kebutuhan IT teman-teman. Jadi jangan ragu buat connect dengan kami ya. Dan teman-teman jangan sampai lewatkan webinar besok yang akan dibawakan oleh Saudara Aditya Priyatna beserta hostnya yaitu Alfarel Azani Hardian dengan judul From Manual Automatic Chaining Plan Management with PTP. Demikianlah presentasi mengenai company profile Bestpath Network. Kami berharap dapat terus membantu perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dian Albasari atas pemaparannya. Nah, dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya, Aditya Priyatna, selaku host serta seluruh panitia webinar, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.